jadi olahraga nomor satu di Indonesia gitu ya. Itu dinamika. Yang penting saya profesional, saya berusaha deliver janji-janji saya bekerja sebaik-baiknya, saya merangkul semua. Ya, Berita Timnas Indonesia, Erick Thohir akan pastikan kontrak Sintayong bakal diperpanjang hingga 2027. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Adapun selaku Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan jika kontrak pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong akan diperpanjang hingga tahun 2027. Namun hal tersebut bisa terwujud asalkan sesuai dengan komitmen yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Erick Thohir dan juga Sintayong, yakni membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke fase grup Piala Asia U23. Sejauh ini target tersebut hampir tercapai karena Garuda Muda tinggal selangkah lagi lolos ke babak perempat final. Marcelo Ferdinand dan kawan-kawan kini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan mengoleksi 3 poin. Sedangkan Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang melawan Yordania di pertandingan terakhir fase grup A. Erick Thohir mengatakan bahwa komitmen soal perpanjangan kontrak antara dirinya dan Sintayong tidak akan berubah. Itu kan sebuah komitmen yang sudah kami sepakati sama-sama, bahwa ada target untuk Sintayong sebagai profesional dan saya sebagai profesional. Jadi jangan dipolemikan, seperti ucap Erick Thohir. Meski demikian, Timnas Indonesia U23 masih berpulang untuk tidak lolos ke perempat final jika pada laga terakhir menelan kekalahan. Tentunya kita berharap semoga Timnas Indonesia bisa menahan imbang ataupun menang melawan Yordania nanti. Selaku pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap menilai secara profesional. Bagaimana kalau enggak lolos, itu baru penilaian yang berbeda. Tetapi saya bersama PSSI berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme. Ketika kita bersepakat, itu yang kita pegang, katanya. Jika diperpanjang, Erick Thohir juga menjanjikan bahwa Sintayong akan menjadi pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Ya, tentunya kita berharap semoga nantinya walaupun Timnas Indonesia bisa menang, tetap saja Sintayong di pelatih Timnas Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis pendapat dan komentar kalian. Berita Timnas Indonesia, jadi laga pamungkas Timnas U23 Indonesia, Marcelo Ferdinand waspadai dua skema Yordania yang berbahaya. Adapun Timnas U23 Indonesia menghadapi Yordania pada laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024 di Qatar yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Minggu 21 April ini. Diakui Marcelo Ferdinand, Timnas U23 Indonesia akan mewaspadai dua skema yang diandalkan Yordania berdasarkan analisa jajaran kepelatihan. Selaku Yordania dinilai menerapkan strategi umpan-umpan jauh dan serangan balik cepat. Dari tim pelatih mungkin Yordania lebih bermain tipikalnya lebih mengandalkan long ball, ucap Marcelino dalam keterangan yang diterima. Lebih lanjut, kami sudah antisipasi segala sesuatunya di latihan. Bagi Marcelino, skuad Garuda Muda pantang imbang atau kalah dari Yordania. Dengan begitu, peluang Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke perempat final semakin mulus. Kini di puncak klasemen grup A Piala Asia U23 2024 dihuni oleh Qatar selaku tuan rumah. Ditempel Timnas U23 Indonesia yang mengemas 3 poin di peringkat kedua. Posisi ketiga diisi oleh Yordania 1 poin dan Australia menduduki urutan keempat 1 poin. Kami harus ubah mindset dan mental, soalnya kita juga belum pasti lolos atau tidak, ucap Marcelino. Tapi kami harus menang dan kami tidak punya mental untuk imbang atau kalah, tutur. Dia menambahkan persiapan Hernando Ari dan kawan-kawan menatap laga melawan Yordania berjalan baik. Kondisi teman-temannya saya lihat sangat baik, ucap mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Secara pribadi, Marcelino berharap bisa terus tampil konsisten bersama Timnas Indonesia U23. Di Piala Asia U23 2024, Marcelino selalu menjadi andalan dan semoga saja bisa menampilkan yang terbaik untuk laga selanjutnya. Dia menambahkan euforia kemenangan 1-0 Timnas Indonesia terhadap Australia di laga kedua grup A Piala Asia U23 jangan membuat gelap mata. Pasalnya, kami tegaskan bahwa kami harus melupakan pertandingan melawan Australia kemarin. Lebih lanjut, kita berharap semoga nantinya di pertandingan kali ini antara Indonesia versus Yordania dapat menampilkan hasil yang terbaik. Lantas bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut?